You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Perdebatan soal siapa yang hidup di era MotoGP paling canggih sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Banyak penggemar menganggap para pembalap zaman sekarang, termasuk Marc Marquez, jauh lebih dimanjakan oleh teknologi dibanding generasi sebelumnya. Mulai dari perangkat elektronik yang semakin pintar, data telemetri yang begitu lengkap, hingga sistem aerodinamika yang membuat motor terlihat seperti pesawat tempur. Namun anggapan itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, justru punya pandangan yang cukup mengejutkan. Menurutnya, teknologi di masa dirinya masih aktif balapan sebenarnya sudah sangat maju. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk pengembangannya. Di era sekarang, teknologi memang terlihat lebih mencolok karena sayap aerodinamika, perangkat elektronik yang terus berkembang, dan berbagai inovasi lain mudah dilihat mata. Padahal, pada zamannya, para insinyur juga sudah bekerja dengan tingkat kecanggihan yang luar biasa. Stoner menilai banyak orang hanya melihat tampilan luar motor. Ketika melihat Ducati atau Honda generasi terbaru dipenuhi winglet dan berbagai perangkat modern, publik langsung menyimpulkan bahwa teknologi MotoGP baru berkembang beberapa tahun terakhir. Padahal kenyataannya, para pabrikan sejak dulu sudah menghabiskan biaya besar untuk riset, pengembangan mesin, sasis, suspensi, hingga elektronik yang menjadi fondasi performa motor balap. Menurutnya, setiap era selalu memiliki tantangan yang berbeda. Dulu, para insinyur fokus mencari tenaga mesin yang maksimal, karakter motor yang stabil, dan bagaimana elektronik bisa membantu pembalap mengendalikan motor yang sangat liar. Kini fokusnya bergeser ke aerodinamika dan efisiensi performa secara keseluruhan. Artinya, bukan berarti era sekarang jauh lebih canggih, melainkan arah pengembangannya saja yang berubah. Pandangan Stoner ini menarik karena ia merupakan salah satu pembalap yang pernah merasakan langsung motor MotoGP di masa transisi teknologi. Ia menjadi juara dunia bersama Ducati pada 2007, lalu kembali menjadi juara bersama Honda pada 2011. Dua motor dengan karakter yang sangat berbeda berhasil ia taklukkan berkat kemampuan mengendalikan motor di batas maksimal. Banyak pengamat bahkan menyebut Stoner sebagai salah satu pembalap dengan bakat alami terbaik yang pernah dimiliki MotoGP. Jika dibandingkan dengan Marc Marquez, tentu ada banyak perbedaan. Marquez tumbuh di era ketika perangkat elektronik semakin matang dan aerodinamika berkembang pesat. Namun bukan berarti tugasnya menjadi lebih mudah. Justru motor modern memiliki karakter yang sangat spesifik. Pembalap harus memahami data, menjaga ban, mengatur strategi, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal agar bisa tampil kompetitif. Di sisi lain, Stoner pernah menghadapi motor Ducati yang terkenal sangat sulit dikendarai. Banyak pembalap hebat datang dan pergi tanpa mampu menjinakkan Desmosedici saat itu. Namun Stoner justru bisa membawa motor tersebut meraih gelar juara dunia. Fakta itu menjadi bukti bahwa teknologi sehebat apapun tetap membutuhkan kemampuan luar biasa dari seorang pembalap. Inilah yang sebenarnya ingin disampaikan Stoner. Ia tidak ingin publik meremehkan perkembangan teknologi di masa lalu hanya karena tampilannya tidak semodern sekarang. Para teknisi pada zamannya juga bekerja dengan perangkat analisis yang sangat serius. Mereka terus mencari cara agar motor lebih cepat, lebih stabil, dan lebih aman. Hanya saja, hasil pengembangannya tidak selalu terlihat secara kasat mata, seperti winglet besar yang kini menghiasi hampir seluruh motor MotoGP. Pendapat Stoner juga membuat perdebatan klasik tentang siapa pembalap terbaik sepanjang masa kembali menghangat. Banyak penggemar membandingkan Stoner dengan Marc Marquez, Valentino Rossi, hingga Jorge Lorenzo. Sayangnya, perbandingan lintas generasi memang tidak pernah mudah dilakukan, karena setiap era memiliki regulasi, ban, motor, hingga tingkat persaingan yang berbeda. Jika Stoner harus bertarung menggunakan motor era Marquez, belum tentu hasilnya sama. Begitu pula sebaliknya. Andaikan Marquez membalap menggunakan Ducati 2007 yang terkenal sulit dikendalikan, belum tentu ia bisa langsung tampil dominan. Inilah alasan mengapa membandingkan dua generasi hanya berdasarkan teknologi seringkali menghasilkan kesimpulan yang kurang adil.
Yang pasti, baik Stoner maupun Marquez sama-sama menunjukkan kualitas luar biasa di zamannya masing-masing. Stoner dikenal memiliki kemampuan mengendalikan motor dengan gaya balap yang sangat agresif, tetapi tetap halus saat membuka gas. Sementara Marquez terkenal dengan keberaniannya mencari batas genggaman ban dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan. Pada akhirnya, pernyataan Casey Stoner menjadi pengingat bahwa perkembangan MotoGP tidak bisa dilihat hanya dari tampilan motor. Teknologi selalu berkembang di setiap zaman, hanya fokusnya saja yang berubah mengikuti kebutuhan dan regulasi. Era Stoner memiliki kecanggihan tersendiri, begitu pula era Marc Marquez yang terus menghadirkan inovasi baru. Karena itu, daripada memperdebatkan era mana yang paling canggih, mungkin lebih menarik jika kita menikmati bagaimana setiap generasi berhasil melahirkan pembalap-pembalap hebat dengan tantangan yang berbeda. Sebab, pada akhirnya, sehebat apapun teknologi yang dimiliki sebuah motor, kemenangan tetap ditentukan oleh keberanian, kemampuan, dan kecerdasan pembalap ketika lampu start padam dan balapan benar-benar dimulai. Itulah yang membuat MotoGP selalu menarik untuk disaksikan dari masa ke masa. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all for me. Musim MotoGP 2026 mulai memasuki fase yang semakin menegangkan. Jika sebelumnya persaingan hanya dianggap sebagai duel biasa antar pabrikan, kini situasinya berubah menjadi perang strategi. Semua mata tertuju pada Marc Marquez yang perlahan kembali menunjukkan mengapa dirinya masih dianggap sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di lintasan. Kebangkitan pembalap Ducati itu membuat Aprilia tidak bisa lagi bersantai, meski sempat menikmati posisi yang cukup nyaman di puncak persaingan. Pada awal musim, Aprilia sebenarnya berada dalam situasi yang sangat ideal. Motor RSGP tampil kompetitif di berbagai karakter sirkuit. Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sama-sama mampu meraih kemenangan, bahkan keduanya sempat menjadi kandidat kuat juara dunia. Keberhasilan itu membuat banyak orang yakin bahwa musim 2026 bisa menjadi tahun bersejarah bagi pabrikan asal Noale tersebut. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Saat banyak orang mulai fokus pada persaingan internal antara Martin dan Bezzecchi, Marc Marquez justru perlahan bangkit. Setelah sempat kehilangan banyak poin akibat berbagai kendala di awal musim, juara dunia tersebut mulai menemukan kembali performa terbaiknya. Satu demi satu podium berhasil diraih, hingga akhirnya ia kembali masuk ke jalur perebutan gelar. Kebangkitan Marc Marquez inilah yang membuat suasana di garasi Aprilia berubah total. Jika sebelumnya mereka berusaha menjaga keseimbangan antara dua pembalap utamanya, kini mereka harus memikirkan strategi baru agar peluang meraih gelar dunia tidak lepas begitu saja. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menyadari bahwa situasi saat ini berbeda dibanding beberapa seri sebelumnya. Menurutnya, dalam perebutan gelar dunia, tim harus realistis. Dukungan penuh harus diberikan kepada pembalap yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara. Pernyataan itu semakin menguatkan dugaan bahwa Aprilia mulai memusatkan perhatian kepada Jorge Martin sebagai ujung tombak mereka dalam menghadapi ancaman Marc Marquez. Keputusan seperti ini memang tidak mudah, sebab sejak awal musim, Aprilia berusaha menjaga hubungan harmonis antara Martin dan Bezzecchi. Keduanya diberi kesempatan yang sama untuk bertarung tanpa adanya pembalap nomor 1 maupun nomor 2. Filosofi tersebut dianggap mampu menciptakan suasana positif di dalam tim, sekaligus mendorong kedua rider tampil maksimal. Sayangnya, kehadiran Marc Marquez mengubah semuanya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah menyerah. Ketika melihat celah sekecil apapun, ia mampu memanfaatkannya menjadi keuntungan besar. Pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi membuatnya sangat piawai membaca situasi kejuaraan. Karena itulah Aprilia mulai menyadari bahwa persaingan internal justru bisa menjadi senjata makan tuan apabila dibiarkan terus berlangsung. Apalagi perburuan gelar dunia tidak hanya terjadi di klasemen pembalap. Persaingan konstruktor juga semakin ketat. Ducati perlahan memangkas selisih poin berkat konsistensi Marc Marquez ditambah kontribusi dari para pembalap satelit. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dominasi Aprilia akan runtuh menjelang akhir musim. Ancaman Marquez juga dirasakan di luar lintasan.
Para insinyur Aprilia kini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Mereka tidak cukup hanya menghadirkan motor yang cepat, tetapi juga harus memastikan RSGP tetap kompetitif di semua jenis sirkuit. Sedikit saja melakukan kesalahan dalam pengembangan motor, Ducati bisa langsung mengambil keuntungan. Inilah yang membuat pertarungan musim ini terasa berbeda. Tidak hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi juga siapa yang paling cerdas dalam menentukan strategi. Di sisi lain, Marc Marquez tentu tidak akan peduli dengan semua perhitungan tersebut. Targetnya hanya satu, yaitu memenangkan balapan sebanyak mungkin. Selama masih ada peluang menjadi juara dunia, ia akan terus menekan para rivalnya hingga seri terakhir. Mental juara seperti inilah yang membuat banyak orang tetap menempatkan Marquez sebagai ancaman terbesar, meskipun sempat tertinggal cukup jauh di klasemen. Bahkan, Massimo Rivola sendiri mengakui bahwa pembalap Ducati tersebut kini menjadi favorit dalam perebutan gelar MotoGP 2026 karena performanya terus meningkat pada paruh kedua musim. Bagi Jorge Martin, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sebagai pembalap yang kini mendapat kepercayaan lebih besar dari tim, tekanan di pundaknya otomatis semakin berat. Ia bukan hanya dituntut memenangkan balapan, tetapi juga harus mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim. Satu kesalahan kecil saja bisa dimanfaatkan Marquez untuk mengambil alih momentum. Sementara itu, Marco Bezzecchi juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Meski peluangnya belum sepenuhnya tertutup, fokus tim yang mulai bergeser kepada Martin berpotensi membuat perannya sedikit berubah. Namun dalam dunia balap, semua keputusan biasanya diambil demi kepentingan tim secara keseluruhan, terutama ketika gelar juara dunia sudah di depan mata. Melihat perkembangan beberapa balapan terakhir, satu hal menjadi semakin jelas. MotoGP 2026 tidak lagi sekedar duel kecepatan motor. Ini adalah pertarungan strategi, mental, dan konsistensi. Aprilia harus memilih langkah yang paling tepat agar kesempatan meraih gelar dunia pertamanya tidak hilang begitu saja. Di sisi lain, Ducati memiliki senjata bernama Marc Marquez yang sudah berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mampu membalikan keadaan dalam situasi sesulit apapun. Dengan masih banyak seri yang tersisa, persaingan dipastikan akan semakin panas. Setiap poin akan sangat berarti, setiap kemenangan bisa mengubah peta klasemen, dan setiap keputusan strategi akan menentukan siapa yang akhirnya berdiri di puncak sebagai juara dunia MotoGP 2026. Yang pasti, selama Marc Marquez masih berada dalam perburuan, tidak ada satupun tim yang bisa merasa benar-benar aman. Itulah alasan mengapa Aprilia kini mulai menyusun strategi khusus untuk menghadapi ancaman terbesar mereka musim ini. Valentino Rossi mungkin sudah pensiun dari MotoGP sejak 5 tahun lalu. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, setiap kali namanya muncul di lintasan, perhatian para pecinta balap motor langsung tertuju kepadanya. Hal itulah yang terjadi ketika legenda asal Italia itu kembali mengaspal di sirkuit Misano dalam sesi latihan tertutup bersama para pembalap VR46 Riders Academy. Di media sosial, banyak yang langsung membahas catatan waktunya. Bahkan muncul perbandingan yang cukup mengejutkan. Waktu lap Rossi ternyata sekitar 6 hingga 7 detik lebih lambat dibandingkan catatan Marc Marquez di Misano pada musim lalu. Angka itu memang terlihat besar jika hanya dilihat dari hasil akhirnya. Namun, benarkah perbandingan tersebut adil? Faktanya, Rossi sama sekali tidak datang ke Misano untuk memburu rekor atau membuktikan bahwa dirinya masih mampu mengalahkan pembalap MotoGP saat ini. Pria berusia 47 tahun itu hanya menjalani latihan rutin bersama para muridnya di VR46 Riders Academy. Ia mengendarai Yamaha R1 GYTR Pro Superbike dengan livery khas VR46 dan menyelesaikan 3 sesi latihan yang masing-masing terdiri dari 12 putaran di tengah cuaca musim panas yang cukup menyengat. Catatan waktunya berkisar di angka 1 menit 37 hingga 1 menit 38 detik. Jika dibandingkan dengan pembalap WSBK seperti Andrea Locatelli yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 34,179 detik di motor yang sama-sama berbasis Superbike, Rossi memang terpaut sekitar 4 detik. Namun, selisih tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika melihat kondisi dan tujuan latihan yang dijalaninya. Yang perlu dipahami adalah, Rossi saat ini bukan lagi pembalap MotoGP aktif.
Sejak pensiun dari ajang balap motor paling bergengsi di dunia, fokus kariernya telah beralih ke balap mobil. Ia membela BMW M Team WRT di GT World Challenge dan juga rutin mengikuti balapan ketahanan bergengsi seperti 24 Hours of Le Mans serta 24 Hours of Spa. Dengan jadwal balap yang padat, tentu akan sangat berisiko jika ia memaksakan diri mengejar waktu tercepat hanya demi membuktikan bahwa dirinya masih cepat. Bayangkan saja jika Rossi memaksakan gas penuh lalu mengalami kecelakaan dan cedera. Bukan hanya latihan di Misano yang berakhir sia-sia, tetapi seluruh agenda balap mobilnya juga bisa terganggu. Karena itulah sangat masuk akal jika ia memilih berkendara dengan aman, menikmati setiap putaran, sekaligus menjaga kondisi fisiknya. Perbandingan dengan Marc Marquez pun sebenarnya kurang tepat. Marquez mencatatkan waktunya menggunakan motor MotoGP prototype yang memang dibuat khusus untuk menghasilkan performa maksimal di lintasan. Teknologi aerodinamika, elektronik, mesin hingga sasisnya jauh lebih canggih dibandingkan Yamaha R1 Superbike yang digunakan Rossi. Motor Superbike sendiri tetap berasal dari motor produksi massal yang kemudian dimodifikasi sesuai regulasi WSBK. Sementara motor MotoGP benar-benar dirancang sejak awal hanya untuk balapan. Jadi, meskipun Rossi menggunakan kemampuan terbaiknya sekalipun, membandingkan catatan waktunya secara langsung dengan motor MotoGP jelas bukan perbandingan yang seimbang. Di balik angka-angka tersebut, ada cerita yang jauh lebih menarik. Latihan di Misano bukan sekedar soal stopwatch. Ini adalah momen ketika Rossi kembali berbagi lintasan dengan para pembalap muda yang selama ini ia bina melalui VR46 Riders Academy. Menurut laporan media Italia, latihan tersebut menjadi salah satu kesempatan spesial karena Rossi ikut turun langsung bersama para muridnya dalam sesi seperti itu. Kehadirannya memberi motivasi tersendiri bagi generasi penerus balap Italia. Misano sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi Rossi. Sirkuit ini berada tidak jauh dari kampung halamannya di Tafulia. Di lintasan inilah ia pernah meraih berbagai momen indah sepanjang karier MotoGP, termasuk 3 kemenangan di kelas utama. Tidak heran jika setiap kali kembali ke Misano, Rossi selalu terlihat menikmati setiap putaran tanpa beban. Bagi penggemarnya, melihat Rossi kembali mengenakan wearpack dan menunggangi motor sport sudah menjadi pemandangan yang membangkitkan nostalgia. Meski kini kesehariannya lebih banyak dihabiskan di dunia balap mobil, naluri sebagai pembalap roda 2 seolah tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang yang mungkin hanya melihat selisih 6 atau 7 detik dengan Marc Marquez, padahal cerita sebenarnya jauh lebih sederhana. Rossi tidak sedang berusaha mengalahkan siapapun. Ia tidak sedang mengejar pole position, tidak mengikuti sesi kualifikasi resmi, dan tidak sedang mempersiapkan comeback ke MotoGP. Yang ia lakukan hanyalah menjaga hubungan dengan dunia yang telah membesarkan namanya selama puluhan tahun. Dunia yang memberinya 9 gelar juara dunia, ratusan podium, jutaan penggemar, dan status sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor. Sementara itu, Marc Marquez memang sedang berada di fase berbeda dalam kariernya. Ia masih aktif memburu kemenangan, gelar juara dunia, dan memaksimalkan kemampuan motor MotoGP modern. Wajar jika catatan waktunya jauh lebih cepat. Kondisi fisik, tujuan latihan, jenis motor, hingga tekanan kompetisi yang dihadapi keduanya jelas berbeda. Pada akhirnya, angka di stopwatch memang bisa dibandingkan. Namun semangat di balik setiap putaran tidak selalu bisa diukur dengan hitungan detik. Rossi datang ke Misano bukan untuk membuktikan bahwa dirinya masih yang tercepat. Ia datang karena rasa cintanya terhadap balap motor belum pernah padam. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini Valentino Rossi tetap menjadi sosok yang dihormati. Bukan karena ia selalu yang tercepat, melainkan karena dedikasi, gairah, dan kecintaannya terhadap dunia balap tidak pernah benar-benar berhenti bahkan setelah ia memutuskan pensiun dari MotoGP. Selisih 6 atau 7 detik dari Marc Marquez adalah angka, tetapi warisan yang telah ditinggalkan Rossi untuk olahraga ini jauh lebih besar daripada sekedar catatan waktu di lintasan. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all